Achtung, Achtung! Deutschland schaut sich 21! Nein, schießen! Nicht schießen! Seperti biasa saya akan merangkum sebuah film yang menurut saya film ini sangat-sangat edan. Karena dari cara melumpuhkan musuh, ia tidak pernah memperlihatkan wujudnya. Film ini sendiri berlatar di kampung halaman saya yaitu Siberia. Dan entah saya bisa bahasa Indonesia dari mana, karena ngorong di awal-awal suka bikin penasarin, mending kita langsung gas ke alurnya. Kisah dibuka dengan memperlihatkan sebuah surat di tahun 1941 yang dimana tentara Jerman mulai masuk ke pertahanan barat Uni Soviet di kota Vazma yang menyebabkan 400.000 orang meninggal dunia serta 500 orang dikabarkan menghilang secara misterius. Sementara untuk 85.000 orang lainnya berhasil melarikan diri, mereka membangun sebuah kelompok ataupun perorangan. Kemudian scene berpindah dengan memperlihatkan kepada sekelompok tentara Jerman yang sedang membawa 2 orang sandera. Mereka dianggap mata-mata oleh tentara Jerman dan orang tersebut langsung mengidharkan atau menjelaskan latar belakang mereka bahwa kedua orang itu tidak lain hanyalah seorang warga sipil yang bekerja sebagai pemain teater. Я не говорю по-немецки совсем. Мы просто артисты. Мы выступаем в госпиталях перед солдатами. Namun si letnan yang tidak percaya terhadap kedua sandera tersebut pun meminta untuk membuktikannya. Dan jikalau kedua orang itu tidak bisa menghibur, maka sandera itu pun akan langsung dieksekusi. Oder ich schieße dir in beide Beine. Das ist ein Befehl. Wer ist das? Eine Minute. Danke. Lalu dengan perasaan sieun atau takut, salah satu dari mereka pun mulai menunjukkan keahliannya. Achtung, Achtung! Deutschland schaut sich 21! Nein, schießen! Namun alih-alih terhibur dengan pertunjukan gerengseng tersebut, si letnan akan membunuh kedua orang sandera itu. Namun tiba-tiba ternyata orang yang sudah membunuh semua tentara Jerman merupakan seorang sniper dari Soviet bernama Hantu Merah, di mana orang itu telah menghabisi ribuan tentara musuh sendirian. Dan di saat melakukan aksinya, tentara Jerman tidak pernah menemukan orang tersebut. Dan inilah Lalu scene berpindah dengan memperlihatkan 5 orang tentara Soviet yang pada kala itu sedang menyelamatkan komandannya akibat mengalami luka setelah Pak Big Bek melawan tentara Jerman. Karena hari semakin malam, mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Di keesokan harinya, si ketua yang bernama Michel pun menemukan seseorang yang hampir mati akibat kedinginan bernama Felix. Michel seketika memerintahkan Kosa untuk memeriksanya. Dan setelah yakin jika Felix ini tentara Soviet, mereka pun mengajaknya untuk bergabung. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan kepada kelompok Soviet yang sedang beristirahat, di antara lainnya bernama Kleiman yang merupakan seorang penulis, Vera si wanita perawat, dan seorang ahli ngorong bernama Henny. Kemudian Michel bersama yang lainnya pun datang ke sana sambil membawa si Pelik. Komandan yang terlihat kedinginan pun meminta agar jaket yang dipakai oleh si Pelik itu dilepas. Karena si Pelik hampir mati katirisan, dia pun langsung menghangatkan diri.
Setelah melakukan perjalanan yang sangat-sangat panjang melewati hutan, di malam harinya mereka kemudian beristirahat dan juga menyalakan api unggun untuk menghangatkan diri. Terlihat di sana komandan mereka yang semakin kritis, sehingga komandan pun harus kehilangan nyawanya akibat luka di tubuhnya semakin parah. Отошел он, отошел. Singkat carios, kita pun diperlihatkan kepada beberapa tentara Jerman yang telah menemukan korban dari serangan si hantu. Mereka memperkirakan korban yang telah dibunuh oleh si hantu ini sudah di angka 61, dan si hantu membunuh mereka sendirian tanpa ada seseorang yang membantunya. In der Lage, einen einzelnen Mann zu dekretieren, habe ich das viel Erfolg. Was für ein rotes Di sana juga komandan memerintahkan seseorang yang bernama Brown untuk menangkap si hantu, dan apabila tidak segera diamankan, maka nyawa mereka lah yang akan terancam. Di sisi lain, kelompok Soviet akhirnya menemukan sebuah pemukiman yang dimana di antara rumah-rumah tersebut milik temannya si Michelle. Tapi karena pedesaan itu terlihat sepi, Michelle pun menugaskan Henny serta Kosa untuk mengeceknya. Setelah memastikan keadaan benar-benar aman di sana, Henny menemukan sebuah makanan yang sangat-sangat banyak. Namun sebelum dimakan, Kosa pun langsung menghentikannya. Di sana Michelle langsung menjelaskan jika makanan yang berada di meja itu telah diracuni oleh tentara Jerman, dan di sana Michelle juga menegaskan bahwa rekannya yang tinggal di rumah ini sama sekali tidak menyukai minuman keras. Setelah memastikan di luar aman, Vera segera mencari pakaian yang lebih tebal, dan di sana dia memberitahu Felix bahwa saat ini dia sedang mengandung seorang bayi. Не видел беременных никогда? Vor 3 Tagen im Dorf Niesowskaja sind 6 unserer Di sisi lain terlihat rombongan tentara Jerman yang sedang melakukan perjalanan. Di sana asistennya si Brown menyarankan agar mereka beristirahat di tempat yang sedang dijadikan markas oleh tentara Soviet, karena sebelumnya mereka telah menghidangkan makanan yang sudah dicampur oleh racun. Sie sagen viel über die Russen aus. Kolonne! Anhalten! Di pemukiman, Kleiman meminta agar mereka tidak menyentuh benda apapun yang ada di rumah itu, karena di saat tentara Jerman datang, mereka akan mengetahui kedatangan tentara Soviet. Что может нам пригодиться? Di sana Kleiman juga meminta agar Vera dan Henny berdiam diri di rumah tersebut, sedangkan sisanya akan mencari makanan di luar sana. Ответственность, понял? Точно. Namun setelah mereka pergi, tiba-tiba saja kelompok Jerman sudah berdatangan ke rumah itu dan memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki keadaan di rumah tersebut. Di sisi lain, tentara Soviet yang akan mencari makanan pun seketika menerima kabar dari Henny jika tentara Jerman sudah datang ke pedesaan. Vera yang masih berdiam diri di rumah itu pun entah apa yang akan mereka lakukan, dan Kleiman menyalahkan Henny karena tidak becus menjaga wanita hamil. Теперь меня расстреляете! Di pemukiman, para tentara Jerman pun membawa sebuah binatang yang akan mereka makan. Namun setelah mengabadikan momen dan lanjut memainkan hewan itu, tiba-tiba di sisi lain terlihat kelompok Soviet yang sedang memantau keadaan di pemukiman itu. Di sana mereka semua cemas karena Vera masih berada di dalam sana, sehingga Michelle mengajak mereka untuk menyerbu pasukan musuh. Namun seketika Kleiman menghentikannya dan mengatakan jika saja mereka semua masuk, maka sama saja seperti memberikan nyawa, karena saat ini amunisi kelompok Soviet sama sekali tidak cukup untuk melawan puluhan tentara Jerman. С хутора глаз не спускать. Говорят, сотню фрицев на тот свет спровадил. А что без... То теперь охотник справ. Di dalam rumah, Vera ternyata dia bersembunyi di dalam peti baju, dan saat tentara Jerman datang, dia pun seketika panik karena melihat kelompok Jerman yang sudah masuk ke rumah tersebut.
Es ist bloß eine Provokation. Bleib jetzt, Saukheit. Günther! Tak lama, seorang anak buah Kapten Brown yang melihat peti baju itu bergerak pun seketika mengeceknya. Namun setelah dibuka, dia tidak memberitahu Brown dan memilih untuk pergi. Das ist taktisch. Tapi Brown yang curiga kepada anak buahnya pun meminta untuk berdiam diri di sana dan memastikan kembali apa yang ada di dalam kotak tersebut. Setelah persembunyiannya diketahui, Vera kini harus diinterogasi oleh Kapten Brown dan di sana Vera sempat mengaku bahwa dia hanyalah seorang penduduk dari pemilik rumah yang tentara Jerman datangi. С испугу. Alih-alih percaya dengan ceblekan si Vera, Kapten Brown mendesak Vera agar mengatakan identitas yang sebenarnya dan asistennya si Brown yang melihat foto keluarga itu sama sekali tidak ada mastaka si Vera sehingga kecurigaan pun semakin menjadi-jadi. Заблудилась в лесу. Kemudian asisten Brown menemukan sebuah seragam tentara serta kartu identitas yang sangat-sangat jelas bahwa Vera merupakan tentara Soviet dan hal itu membuat Vera harus dihukum mati oleh cicit-cicitnya si Kapten Brown. Schade. Ты меня... Пожалуйста, не утопи. Singkat carios, Michelle bersama pasukan lainnya pun melihat Vera yang akan dieksekusi. Tak ingin sahabatnya mati oleh tentara Jerman, Felix dan Henny bergerak pelan-pelan ke arah pertahanan Jerman dan berhasil melumpuhkan mereka satu persatu. Kemudian asisten kapten yang tidak kuat atau enggak tega membunuh seorang perempuan hamil meminta anak buahnya untuk melakukan penembakan itu dan memberikannya waktu sekitar 2 menit agar dia melepaskan tembakan. Namun tiba-tiba di sisi lain, Kosa dan Henny yang akan membantu si hantu pun malah harus kena serangan senjata mesin. Sedangkan Kapten Brown, dia terjebak di dalam kamar mandi tanpa membawa satupun senjata. Di sana Felix menemukan Vera yang masih hidup dan si asisten yang melarikan diri pun harus tertembak di bagian kakinya yang membuat kepalanya harus terbentur ke batang pohon sehingga pertempuran pun seketika hening dan menganggap bahwa Soviet telah memenangkan pertempuran tersebut. Namun alih-alih maut, si asisten ternyata masih hidup dan berpura-pura seperti mayat. Dengan perasaan sieun atau takut, si asisten berpura-pura maut. Setelah memastikan kondisi benar-benar aman, mereka kemudian mengecek satu persatu rumah dan ternyata Kapten Brown berhasil melarikan diri tepat saat kelompok Soviet menemukan si hantu yang sudah lesuh. Singkat carios, terlihat kelompok Soviet yang sudah berhasil memenangkan pertempuran itu pun langsung menyantap makanan yang mereka rampas. Di sana Henny yang teringat jika Kosa sedang berjaga di luar pun langsung memberikannya makanan tepat saat asisten kapten berhasil melarikan diri. Di dalam, mereka yang sedang mengatur tujuan pun malah harus rewas karena melihat Vera yang akan melahirkan. Clayman dan Henny ketika menyiapkan peralatan yang ada, sedangkan Michelle dan Felix membantu Vera agar persalinan berjalan dengan lancar. Ничего, с Божьей помощью родишь, снова мальца родишь. Первый раз. А ты дави. Так, вот так. Ну, давай. Di sisi lain, Brown yang berhasil kabur pun seketika berubah menjadi ibu-ibu arisan. Entah dari mana menemukan baju itu, tapi yang jelas dia amak kepada kelompok Soviet. Kemudian si hantu yang sudah sadar pun seketika langsung bersiap-siap, yang berkata instingnya bahwa para tentara Jerman akan datang, dan Clayman yang sadar bahwa si hantu telah siap pun tandanya akan perang, dan pertempuran pun kembali terjadi. Granatwerfer! Feuer! Di saat kelompok Jerman meluncurkan beberapa bom ke pedesaan itu, disinilah kita akan melihat si hantu menjadi jurik jarian dan membantai musuh dengan cara gentayangan.
Di pedesaan, Clayman yang kewalahan malah harus terkena tembakan dan si Abah yang melihat itu seketika langsung menolongnya. Namun sebelum menyelamatkan Clayman, dia harus tewas karena kelompok Jerman sudah masuk ke wilayah pertahanan Soviet. Di sisi lain, Vera bersama anaknya yang terdesak pun untungnya Felix segera membantu dan berhasil melumpuhkan tentara tersebut. Setelah berhasil melumpuhkan tentara Jerman yang akan membunuh Clayman di sana, Henny langsung menolong Kapten Clayman dan mengorbankan dirinya untuk maju melawan tentara Jerman sendirian. Namun salah satu anggota Jerman yang akan melemparkan peledak ke arah Henny pun seketika ditahan oleh Clayman dengan meledakkan diri bersama tentara tersebut. Setelah Henny tewas oleh si bebenguk Brown di sana, si Jurik mulai menampakkan sosoknya dan mereka pun memutuskan untuk berkelahi secara jantan. Di saat Brown berhasil membuat si Jurik mental, di sana Brown yang akan membunuh pun malah harus tewas karena si hantu berhasil menusukkan pisau ke arahnya. Setelah berhasil memenangkan adu jotos tersebut, asisten Brown yang masih hidup pun malah harus membunuh si Jurik di tempat itu juga. Namun setelah itu, tiba-tiba ternyata orang yang sudah menembak si asisten adalah Kosa, dan dari peperangan itu hanya menyisakan Vera dan juga Felix. Singkat carios, di beberapa hari kemudian terlihat orang yang di awal film tadi telah kembali disandra oleh tentara Jerman. Mereka kemudian mendesak agar diberitahu di mana si hantu merah berada, karena di saat pertempuran berlangsung tidak ada satupun tentara Jerman yang selamat. Namun alih-alih memberitahu keberadaan si hantu merah dengan penuh percaya diri, dia malah menyanyikan lagu kebangsaan dari Soviet. Dan setelah itu tiba-tiba kemudian setelah para tentara Jerman maut, muncul seseorang yang langsung mengambil perbekalan dari tentara Jerman, dan orang itu adalah Kosa yang akan melanjutkan perjuangan si hantu. Asli teman-teman, menurut saya film ini benar-benar keren anjir. Tapi kok kenapa gitu si Jurik malah pakai bisa mati? Padahal yang saya tahu kalau Jurik dan Demi terus yang kayak gitunya lah, pokoknya mah nggak bisa mati, malah bisa nembus kalau ditembak juga. Pokoknya kalian harus banget lah, pokoknya kalian nonton film ini supaya rasa gregetnya tuh kena gitu. Sekian ya teman-teman dari saya, semoga video yang saya berikan menghibur, dan mohon maaf juga apabila ada perkataan yang kurang sopan. Saya pamit, salam Binjai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton film ini sampai selesai. Ya beginilah channel ala kadarnya ya, editing sagawaya, upload gurung wusu. Ya saya harap kalian bisa menikmatilah ya. Kalaupun masih banyak kekurangan, mohon maaf karena channel ini baru banget dibangun kemarin sore. Sama itu juga perkataan, kalau ada perkataan yang kurang berkenan saya minta maaf. Terus teman-teman yang di rumah juga bisa langsung kirim kritik serta sarannya ke akun email kami, dan semakin banyak saran dari kalian semakin baik juga buat saya serta tim kedepannya. Sekian saja ya dari Bang Ura, mohon maaf atas segala ucapan yang kurang berkenan. Semoga di hari ini kita semua dilancarkan segala urusannya, dan semoga apa yang kita harapkan terwujud, entah esok, lusa, ataupun lebaran. Saya pamit, jangan lupa pola makan diatur, jangan mamsimet, apalagi bancet, nggak baik. Oke, wassalamualaikum.